Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Jam 4 pagi. Lampu dapur menyala. Yuli menuang air dari teko ke cangkir putih bergambar bunga matahari yang sedikit retak di pinggirnya. Tangannya cekatan meracik kopi hitam tanpa gula, lalu menaruh cangkir itu di atas nampan kayu kecil yang juga sudah kusam. Wajahnya masih sembab, sisa lelah belum sepenuhnya hilang meski sudah 2 jam bangun dari tidurnya yang hanya sebentar. Tapi matanya tetap tenang. Ia melangkah perlahan ke kamar suaminya, Ari, lalu membuka pintu dengan pelan. Di dalam kamar, Ari masih tertidur pulas di ranjang ukuran king yang dulu mereka beli bersama, hasil menabung selama 3 tahun pertama pernikahan. Yuli meletakkan cangkir kopi di atas meja kecil di samping ranjang, lalu duduk sebentar di pinggir tempat tidur, menatap wajah Ari yang terlihat damai saat tidur. Ia tak membangunkan suaminya. Ia hanya tersenyum, lalu kembali keluar. Hari ini Yuli harus ke pasar lebih awal. Ia ingin membuat sarapan lengkap, seperti biasa. Nasi uduk, sambal kacang, telur dadar iris, dan tahu goreng. Menu sederhana, tapi selalu membuat Ari tersenyum jika moodnya sedang baik. Yuli mengenakan kerudung tipis dan jaket jeans lusuh, lalu melangkah keluar rumah tanpa membangunkan siapapun. Rumah itu masih sepi. Belum ada suara selain derit daun pintu dan langkah kakinya sendiri di halaman depan. Pasar masih gelap, tapi beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak. Yuli menyapa mereka dengan ramah. "Pagi, Bu. Telurnya baru datang?" Ia mengambil setengah kilogram telur, seikat daun kemangi, dan beberapa potong tempe. Tangannya lincah memilih barang terbaik meski harga naik. Ia tidak pernah menawar banyak. Ia tahu susahnya hidup. 2 jam kemudian, dapur rumah sudah harum dengan aroma nasi uduk yang mengepul, sambal kacang yang hangat, dan tahu goreng yang renyah. Yuli menata semuanya di meja makan. Ia menatap hasil kerjanya lalu menghela napas. Keringatnya menetes, tapi wajahnya tetap tenang. Ia membangunkan Ari dengan lembut, membuka gorden kamar mereka agar cahaya matahari pagi masuk ke dalam. "Ayah, sarapannya sudah siap," bisiknya. Ari hanya menggeliat sebentar, lalu menarik selimut menutupi wajah. "Nanti aja, aku capek." Yuli mengangguk. Ia tidak memaksa. Ia kembali ke dapur, membersihkan alat-alat masak, mencuci piring, lalu menyapu seluruh rumah. Semua itu sudah menjadi rutinitas sejak mereka menikah 7 tahun lalu. Tak pernah sekalipun Yuli merasa berat menjalani semuanya. Rumah itu adalah tempatnya mengabdi. Suaminya adalah ladang pahalanya. Dulu, sebelum rumah itu berdiri, mereka tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Dindingnya dari tripleks, atapnya sering bocor kalau hujan. Yuli masih ingat betul bagaimana Ari mengeluh setiap kali malam datang dan angin masuk dari sela-sela papan. Ia lalu bekerja 2 shift untuk membantu keuangan. Ia menjahit baju tetangga, membuat kue pesanan, bahkan jadi guru les privat anak-anak di sekitar rumah. Satu-satunya tujuan Yuli kala itu adalah bisa membuat Ari bahagia. Ia tak pernah berpikir untuk membeli barang mewah. Uang yang ia simpan, ia berikan untuk tabungan rumah. Saat Ari dapat pekerjaan tetap di perusahaan otomotif, Yuli yang mendorongnya agar terus naik jabatan. Ia menyiapkan semua keperluan Ari. Jasnya disetrika licin, sepatu disemir rapi, makanannya diantar hingga ke mobil setiap pagi. Ari jarang memuji, tapi kadang kalau sedang pulang tepat waktu, ia suka menggandeng tangan Yuli di sofa sambil nonton TV. "Kamu istri terbaik," ucapnya, yang selalu membuat dada Yuli hangat meski hanya 1 kalimat. Yuli tak pernah menuntut hadiah ulang tahun. Tak pernah minta pergi ke luar negeri seperti teman-temannya. Ia cukup bahagia jika Ari pulang, makan masakannya, dan tidak membentaknya. Tapi akhir-akhir ini semua terasa hambar. Ari lebih sering pulang malam, tidak menyentuh makanan yang ia siapkan, dan jarang tidur di kamar. Dulu, kalau Ari sibuk, ia masih menyempatkan waktu menelepon. Sekarang, bahkan sekadar balas pesan pun tidak. Yuli tetap sabar. Ia berpikir Ari mungkin stres. Ia menyimpan semua kegelisahan sendiri. Bahkan saat Ari tidak pulang 2 hari berturut-turut dan hanya mengirim pesan singkat. "Lembur. Jangan ganggu." Yuli hanya menjawab, "Iya, hati-hati ya. Aku tunggu."
Waktu terus berlalu. Rumah itu berdiri semakin megah. Furnitur baru datang hampir setiap bulan. Lemari dapur ganti, sofa ruang tamu berganti desain. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah sikap Yuli. Ia tetap membersihkan rumah dengan tangan sendiri. Ia tetap memeriksa semua lampu, menyapu halaman, merapikan sandal Ari. Ia bahkan menjaga tanaman yang ditanam Ari waktu ulang tahun pernikahan ketiga mereka, meski tanaman itu sudah nyaris mati. Suatu hari, saat membersihkan lemari, Yuli menemukan sebuah kertas. Surat pembelian gelang emas dari sebuah toko perhiasan. Ia terdiam. Tanggal pembelian masih baru. Tapi Yuli tahu betul, ia tidak pernah menerima gelang itu. Ia menatap kertas itu lama sekali, sebelum akhirnya melipatnya pelan dan menyimpannya kembali ke dalam laci. Sore itu Ari pulang dengan senyum. Wajahnya cerah. Ia bahkan mencium kening Yuli, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Besok aku keluar kota, urusan kerjaan. Mungkin 3 hari. Jangan hubungi aku, nanti aku kabarin. Yuli hanya mengangguk. Tidak banyak tanya. Ia hanya menyiapkan baju terbaik suaminya, menyetrika celana panjang, menyiapkan snack favorit Ari di koper. Ia tahu, sesakit apapun hatinya, ia tetap ingin Ari bahagia. Ia masih percaya, mungkin Ari hanya butuh waktu. Ia tidak ingin suuzon. Ia tidak ingin menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Malam sebelum Ari berangkat, Yuli duduk lama di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia mengenang momen saat Ari mengucap ijab kabul dengan lantang. Senyum Ari waktu itu membuatnya yakin bahwa cinta mereka akan bertahan lama. Tapi malam itu, senyum itu terasa jauh sekali. Bahkan ketika Ari tidur di kamar, ia memilih tidur di sofa. Katanya capek, tak ingin diganggu. Yuli hanya membenarkan selimut suaminya. Lalu kembali ke dapur, memasak sup ayam untuk bekal perjalanan esok. Pagi harinya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Menyiapkan semuanya, mengantar Ari sampai ke mobil. Lalu melambai dengan senyum tulus meski matanya sembab karena tak tidur. 3 hari berlalu. Lalu 4. Lalu seminggu. Tidak ada kabar. Pesan tidak dibalas. Telepon hanya masuk voicemail. Yuli mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi kantor, tapi katanya Ari sedang cuti. Yuli tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya menunggu, dan menunggu, dan menunggu. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Pintu rumah diketuk. Yuli membuka pintu dengan cepat, berharap Ari pulang. Dan benar, Ari berdiri di depan pintu. Tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda, mengenakan dres mahal, rambut panjang terurai, dan menatap Yuli dari ujung kaki sampai kepala. Ini, istriku, kata Ari singkat. Tangan Yuli gemetar. Pandangannya kabur. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Wanita itu masuk ke rumah dengan langkah angkuh. Membawa koper, tas branded, dan senyum sinis. Ari masuk di belakangnya, mengangkat koper lain. Yuli hanya berdiri di ambang pintu. Hujan membasahi kakinya, dan udara malam mencubit kulitnya yang pucat. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menutup pintu pelan, lalu berjalan ke dapur, dan mulai membuat teh hangat untuk dirinya sendiri. Pagi itu matahari bersinar hangat, tapi suasana di dalam rumah justru beku. Yuli tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pukul 4, menyeduh kopi, memeriksa dapur, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan. Tapi pagi itu, ada 2 cangkir yang harus ia isi, 2 piring yang harus disusun di atas meja makan, 2 handuk bersih yang harus disediakan di kamar mandi utama. Wanita itu, yang semalam datang bersama Ari, tidur di kamar mereka. Kamar Yuli. Kasur yang ia pilih dengan cermat, spray yang ia cuci dengan tangan sendiri, kini ditempati oleh perempuan asing yang bahkan tak mengucap salam saat datang. Yuli duduk di kursi ruang makan sambil menatap dinding kosong. Mencoba menelan kenyataan bahwa rumah yang ia bangun dari keringat dan air mata kini dihuni oleh orang yang bahkan tak tahu perjuangan di balik setiap sudut rumah itu. Ari keluar dari kamar sambil menguap. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Seolah apa yang ia lakukan adalah hal biasa, wajar, dan pantas diterima oleh Yuli. Ia duduk di meja makan,
mengambil kopi tanpa mengucap terima kasih. Kopinya pahit. Gula habis. Yuli menggeleng pelan. Kamu biasanya suka yang pahit. Ya, tapi sekarang aku lebih suka yang manis, katanya tanpa menatap Yuli. Kalimat itu sederhana, tapi bagai pisau. Ia menyindir, dengan dingin, bahwa seleranya sudah berubah. Bahwa mungkin yang duduk di depannya kini bukan lagi wanita yang ia inginkan. Yuli bangkit dan mengambil gula dari dapur, menaruhnya di samping cangkir Ari. Wanita itu keluar dari kamar, mengenakan daster tipis berwarna merah, rambut masih berantakan tapi wajahnya tersenyum puas. Ia duduk di sebelah Ari, mencubit lengan pria itu, lalu tertawa genit. Sayang, kamu nggak kasih aku kopi juga? Yuli menoleh dan tersenyum. Mau saya buatkan? Wanita itu tertawa kecil. Enggak usah, saya bisa sendiri. Biar nggak nyusahin. Tapi ia tidak bergerak dari kursinya. Matanya menatap Yuli dari ujung kaki sampai kepala, lalu berkata, tapi daster kamu itu kayak pembantu. Ya, serius deh. Aku kira kamu artnya. Ari tidak membela Yuli. Bahkan tersenyum kecil, seolah ikut menikmati hinaan itu. Yuli hanya menunduk. Ia tahu dirinya bukan wanita cantik. Tidak seperti perempuan di samping suaminya itu, yang kulitnya putih, bibirnya merah muda, dan kukunya panjang mengilap. Tapi ia adalah istri sah. Ia adalah pendamping Ari sejak mereka belum punya apa-apa. Tapi tampaknya semua itu tak lagi berarti. Yuli berjalan ke belakang rumah, duduk di bangku kecil dekat taman mungil yang dulu ia rawat setiap hari. Ia menatap pohon Kamboja di pojok pagar. Dulu Ari yang menanamnya. Sekarang daunnya mulai layu. Mungkin karena tak pernah disiram lagi. Ari bukan pria yang jahat sejak awal. Ia adalah lelaki sederhana yang penuh semangat. Saat Yuli menikah dengannya, Ari masih magang di sebuah bengkel kecil. Gaji tak seberapa, tapi semangatnya besar. Ia selalu berkata, kita harus punya rumah sendiri, BI. Walaupun kecil, asal milik sendiri. Aku janji bakal bahagiain kamu. Dan Yuli percaya. Ia menghabiskan tahun-tahun pertama pernikahan mereka dengan penuh pengorbanan. Saat Ari masih kerja serabutan, Yuli yang menanggung hampir semua kebutuhan. Ia yang mengatur uang belanja, membayar listrik, membeli beras, dan menambal atap yang bocor dengan uang hasil menjahit. Saat Ari diterima di perusahaan otomotif besar sebagai staf gudang, Yuli yang membelikan sepatu baru dan kemeja agar suaminya tampil pantas. Ia bangga saat Ari naik jabatan. Bangga saat Ari bisa membeli motor. Bangga saat akhirnya mereka bisa mencicil rumah mewah itu meski dengan beban yang berat. Tapi sejak Ari naik jabatan jadi manajer operasional, sesuatu mulai berubah. Ari mulai suka rapat malam, suka ikut perjalanan dinas yang sebelumnya ia tolak, mulai sibuk dengan penampilan, mulai membeli parfum mahal, mulai menyimpan password di ponsel, mulai tidak lagi menyentuh tangan Yuli saat tidur. Dan kini, ia membawa perempuan lain ke rumah yang mereka bangun bersama. Ia tidak malu. Tidak takut, tidak merasa bersalah. Justru bertindak seolah Yulilah yang mengganggu. Yul, aku udah nggak ngerasa cocok lagi. Kamu terlalu ndeso. Kamu terlalu baik. Aku butuh yang bisa bikin aku berkembang. Kamu ngerti kan? Ujar Ari suatu malam, saat mereka duduk di ruang keluarga. Yuli tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Nisa, dia punya usaha. Dia ngerti dunia kerja. Dia nyambung kalau ngobrol. Kamu terlalu diam. Aku ngerasa kayak ngomong sama tembok kalau sama kamu. Lalu kenapa kamu tetap di sini? Tanya Yuli pelan. Karena ini rumah kita. Dan aku pengen kamu belajar nerima keadaan. Aku tetap kasih kamu tempat tinggal. Aku nggak suruh kamu pergi, kan? Yuli mengangguk. Tapi dalam hatinya, satu persatu kepercayaan itu runtuh. Ari berubah. Dan yang membuatnya lebih sakit adalah, perubahan itu terjadi perlahan, di depan matanya, dan ia hanya bisa melihat, tanpa bisa menghentikan apapun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Nisa, istri baru Ari, mulai mendominasi rumah. Ia mengganti gorden, menata ulang furnitur, menempel foto berdua Ari di ruang tamu. Semua itu tanpa bertanya pada Yuli. Bahkan tanpa sekadar memberitahu. Ari tidak protes.
Ia bahkan membantu memaku bingkai. Yuli tetap masak setiap pagi. Tapi kadang Nisa sengaja memasak ulang dan membuang masakan Yuli. Kamu masak nggak sehat. Sayur kamu kayak air comberan. Pantas aja suamimu cari yang lain, katanya sambil tertawa. Yuli menghapus air matanya diam-diam. Ia mulai makan di dapur belakang. Tidak di meja makan. Tidak di kursi rotan kesayangannya. Kadang ia hanya duduk di lantai, menyendok nasi tanpa lauk, sambil mendengarkan suara tawa mereka dari ruang tengah. Namun Yuli tidak membalas. Tidak marah. Tidak melawan. Ia hanya mencatat. Diam-diam. Ia mulai memperhatikan dokumen rumah. Ia ingat bahwa semua dokumen masih atas namanya. Ia yang bayar DP. Ia yang urus notaris. Ia yang ajukan cicilan pertama. Ia tahu rumah itu masih miliknya. Hanya saja belum waktunya. Ari tak tahu, Yuli mulai berubah. Di balik diamnya, ada badai. Di balik sabarnya, ada perhitungan. Yuli bukan lagi perempuan yang hanya menerima nasib. Ia mulai menyusun sesuatu. Pelan, tapi pasti. Tapi sebelum itu semua, ia ingin tahu sampai di mana Ari akan mendorongnya jatuh. Dan ketika waktu itu datang, tidak akan ada kata peringatan. Tidak akan ada suara keras. Hanya langkah pelan, tenang, dan pasti. Ruang tamu itu dulu dipenuhi gelak tawa dan impian-impian kecil. Sofa abu-abu itu dulu tempat Yuli dan Ari berbincang malam-malam, membicarakan masa depan, menghitung sisa cicilan rumah, membayangkan kapan bisa punya anak. Dinding putih itu dulu menjadi saksi ketika Ari dengan polosnya menuliskan kata, "Janji kita," dengan spidol sebelum dicat ulang. Dapur yang kini dipenuhi barang-barang Nisa, dulu adalah kerajaan kecil Yuli, tempat ia menuangkan cinta lewat masakan. Yuli duduk di bangku rotan sudut ruangan. Pandangannya menyapu pelan seluruh penjuru rumah. Hatinya mendadak sesak. Semua sudut rumah ini punya kenangan, punya jejak perjuangan, punya luka dan cinta. Dan semua itu kini berubah menjadi asing. Seperti tempat tinggal orang lain yang tak mengenal kisahnya. Ia masih ingat ketika rumah ini belum berdiri. Hanya sebidang tanah merah, di ujung kompleks yang belum ramai. Ari berdiri dengan topi dan sandal jepit, menunjuk-nunjuk tanah dengan semangat. "Nanti kita bangun rumah di sini, Bi. 2 kamar, 1 dapur, ada taman kecil, dan kamu bisa punya ruang baca sendiri." Yuli tersenyum waktu itu. Ia memeluk lengan Ari dan berkata, "Yang penting kamu ada di dalamnya. Mau sempit juga nggak apa-apa." Lalu pembangunan dimulai. Ari sibuk mengurus gambar desain, Yuli sibuk mengurus uang. Ia menulis rapi semua pengeluaran. Semen, batu bata, keramik, gaji tukang. Setiap sen diperjuangkan. Yuli menjual semua perhiasannya. Gelang emas pemberian ibunya saat menikah, kalung kenangan dari mendiang nenek, bahkan cincin kawin yang dulu disematkan Ari saat ijab kabul. Yuli tidak menyesal. Ia justru bangga. Karena rumah itu jadi nyata. Rumah itu berdiri megah. Rumah itu adalah buah dari cinta yang mereka tanam. Ketika atap rumah selesai dipasang, Yuli menangis. Ia sujud syukur di ruang tengah yang masih berdebu. Ari memeluknya dari belakang. "Terima kasih ya, Bei. Tanpa kamu, aku nggak akan bisa sampai di sini." Kalimat itu masih terngiang. Tapi seperti gema yang samar, kini terasa jauh dan hampa. Karena orang yang mengucapkannya kini bahkan tak memandang matanya lagi. Hari-hari berlalu. Rumah itu dihias sedikit demi sedikit. Meja makan dibeli dari hasil arisan yang Yuli menangkan. Gorden dipasang setelah Yuli menjahitnya sendiri dari kain sisa toko grosir. Lemari pakaian mereka adalah warisan dari keluarga Yuli, dicat ulang oleh Ari sendiri. Tidak ada satupun yang datang dengan mudah. Semuanya melalui proses. Tapi semuanya terasa manis karena mereka lakukan bersama. Yuli berjalan ke kamar utama. Ruangan itu kini penuh dengan barang-barang Nisa. Bantal pink, tas branded berserakan, parfum dengan aroma menyengat. Meja rias penuh kosmetik, dan foto Nisa dengan Ari di dalam figura perak diletakkan di atas nakas, menggantikan foto pernikahan Yuli yang dulu selalu ada di sana. Yuli membuka laci, pelan. Ia menemukan buku catatannya. Buku kecil dengan sampul biru, berisi rincian pengeluaran rumah dari awal. Setiap lembar ditulis dengan rapi.
Bahkan ada coretan tangan Ari, menghitung-hitung sisa tabungan. Uang tukang minggu keempat, 1.250.000. Uang semen, 800.000. Batu bata, 1 juta. Cat tembok, 600.000, dipilih Yuli. Yuli menatap tulisan itu lama. Rasanya seperti membaca surat dari masa lalu. Ia memeluk buku itu erat. Seketika, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Nisa masuk ke kamar tanpa mengetuk. Lama amat di kamar. Kamu ngapain? Yuli menghapus air matanya. Ia tidak menjawab. Nisa menghampiri meja rias. Mengambil lipstik, memulas bibirnya sambil melihat kaca. Kamar ini perlu direnovasi. Terlalu jadul. Kamu tuh nggak punya selera. Pantes aja Ari bosan. Yuli menatap wajah Nisa di cermin. Tidak membalas. Tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. Senyum yang sudah tak lagi lembut seperti dulu. Tapi juga belum tajam. Masih diam. Masih menyimpan. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah semakin cepat. Tanpa bicara pada Yuli, Nisa mulai membawa tukang untuk mengganti ubin. Cat tembok diganti dengan warna pastel. Tirai lama dibuang, diganti dengan gorden baru berwarna emas. Sofa dijual. Semua diatur ulang. Yuli tak bisa melawan. Ia bukan pemarah. Ia tidak bisa teriak. Tapi hatinya mencatat semuanya. Diam-diam. Ari, yang dulu selalu meminta pendapat Yuli untuk sekecil apapun urusan rumah, kini hanya berkata, "Itu urusan istri aku. Biar dia yang atur." Yuli tidur di kamar kecil di belakang. Kamar yang dulu adalah ruang menyetrika. Di dalamnya hanya ada kasur lipat dan kipas angin tua. Tapi Yuli tidak mengeluh. Ia memilih diam. Ia menunggu. Suatu siang, Yuli duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka lemari kecil yang masih ia jaga. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen rumah. Sertifikat, fotokopi KTP, bukti transfer, perjanjian notaris. Semuanya atas nama Yuli. Karena Ari, saat itu, belum punya cukup tabungan dan rumah harus dibeli atas nama istri. Yuli menyentuh lembar sertifikat itu. Lalu tersenyum tipis. Ia mengangkat telepon. Menelepon seorang kerabatnya yang bekerja di notaris. Ia hanya bertanya pelan, "Kalau aku mau balik nama atau jual, syaratnya apa saja?" Kerabat itu menjawab ramah. "Kalau masih atas nama kamu dan tidak diagunkan, bisa langsung proses. Cuma tanda tangan dan KTP. Nanti kita urus semuanya." Yuli menutup telepon. Lalu berdiri pelan. Ia berjalan ke taman kecil yang kini tak terawat. Duduk di kursi batu. Menatap pohon Kamboja yang nyaris mati. Ia mengambil botol semprot air dan menyiram tanah di sekitarnya. Rumah ini dibangun dengan cinta. Tapi jika cinta itu disia-siakan, rumah ini pun tak pantas lagi dihuni oleh pengkhianat. Yuli tidak pernah merencanakan balas dendam. Tapi jika harus memilih antara bertahan dalam penghinaan atau menyelamatkan harga dirinya sendiri, ia mulai tahu jawaban mana yang harus ia pilih. Dan rumah ini akan menjadi awal dari semuanya. Suara ketukan pintu terdengar bertalu-talu. Yuli yang baru saja selesai membersihkan ruang tamu, sedikit heran. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia melirik pintu, menatap ke arah gagang yang belum digerakkan. Ada rasa ragu dalam hatinya. Namun, ia tetap melangkah, perlahan membuka pintu. Pandangannya membeku. Ari berdiri di sana, dengan pakaian rapi, wajah tenang dan senyum yang asing. Tapi yang membuat jantung Yuli seperti runtuh bukanlah kehadiran Ari semata, melainkan perempuan muda di sampingnya. Cantik. Kulit bersih. Wajahnya dilapisi make-up tipis namun jelas tampak profesional. Tangannya menggenggam lengan Ari dengan mesra. "Yuli," Ari memanggil pelan, seperti tak bersalah. "Kita boleh masuk, kan?" Yuli tak menjawab. Ia mematung, menatap mereka berdua seperti menonton mimpi buruk yang diputar ulang dalam kesadaran. Napasnya memburu, tapi wajahnya datar. Ia mundur perlahan, memberi jalan. Perempuan itu melangkah masuk duluan, tersenyum singkat ke arah Yuli seolah rumah itu miliknya. "Namaku Retha," katanya ringan, menyodorkan tangan. "Aku istri Ari yang baru." Yuli tidak menjabat.
Ia hanya menatap tangan itu. Detik berikutnya, ia berbalik dan berjalan ke dapur. Ari yang menyadari suasana tegang mencoba menyusul. Tapi Yuli lebih cepat. Di dapur, Yuli berdiri membelakangi mereka. Tangannya gemetar di balik punggungnya. Ia mencengkeram meja dapur. Ruangan itu tiba-tiba seperti menjadi sangat sempit. Ia mengingat semua malam di mana ia berdoa Ari kembali. Semua pengorbanan, semua luka yang ia jahit sendiri. Dan sekarang, Ari pulang membawa wanita lain dan menyebutnya istri. Ari duduk di sofa, bersikap seolah-olah semua baik-baik saja. Redha berjalan mengelilingi ruang tamu, menyentuh vas bunga, mengagumi lampu gantung, membuka jendela seolah ingin menghirup udara kekayaannya. Rumah ini besar ya, Mas, katanya manja. Lebih luas dari rumahku dulu waktu di Bandung. Ari tertawa kecil. Ya, rumah ini memang sudah lama. Yuli yang urus semuanya waktu aku sibuk dulu. Redha tertawa kecil juga. Berarti sekarang aku yang urus ya? Ia menoleh ke dapur. Mbak Yuli, nanti tolong cat ulang kamar depan, ya? Aku nggak terlalu suka warna hijaunya. Bikin sumpek. Yuli keluar dari dapur. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Silakan nginap di kamar tamu, katanya dingin. Kamar utama akan aku kunci. Redha tertegun. Loh, bukannya aku istri. Kamu istri yang mana? Yuli bertanya pelan, menatap Redha lurus. Yang sah atau yang selingkuhan? Suasana mendadak beku. Ari berdiri, mencoba menengahi. Yul, jangan kayak gitu, kita bisa bicarain. Bicarakan apa? Yuli mendekat ke Ari, matanya tak berkedip. 7 tahun aku tunggu kamu. 7 tahun. Kamu hilang, sibuk bangun bisnis, katanya demi masa depan. Aku tetap di sini. Jaga rumah ini, jaga semuanya. Lalu kamu datang, bawa perempuan ini, dan bilang dia istrimu yang baru? Kamu pikir rumah ini apa? Penginapan? Ari terdiam. Redha memegang lengan Ari, gelisah. Mas, bisiknya, mulai tak nyaman. Yuli menoleh ke Redha. Kalau kamu punya harga diri, kamu nggak akan ikut suami orang masuk rumah istri sahnya dan sok atur-atur. Redha melengos, tapi tidak menjawab. Yuli berjalan ke tangga. Kalian boleh nginap semalam. Besok, kalian harus pergi. Aku nggak akan tinggal di rumah ini dengan orang asing. Ari mengejarnya. Yul, kamu nggak bisa seenaknya. Rumah ini juga hasil keringatku. Yuli berhenti di anak tangga pertama. Ia menoleh perlahan. Kamu yakin rumah ini masih milikmu? Ari mengernyit. Maksudmu? Yuli hanya tersenyum tipis. Kamu sudah terlalu lama tidak pulang. Ari, dunia berubah. Aku juga. Lalu ia naik ke atas, meninggalkan Ari yang berdiri kaku di bawah, seperti baru saja ditampar kenyataan. Keesokan harinya, Redha duduk di meja makan, memainkan sendok garpu sambil menggerutu. Kamu nggak bilang rumah ini kayak gini. Dingin. Nggak ada rasa keluarganya sama sekali. Ari menghela napas. Yuli belum bisa terima. Aku harus pelan-pelan. Pelan-pelan? Mas, aku ini istri kamu sekarang. Aku nggak mau kayak orang ngontrak. Redha berdiri. Kalau kamu nggak bisa ambil alih rumah ini, buat apa aku ikut kamu? Yuli turun dari atas, membawa koper kecil. Aku akan keluar kota 2 hari, katanya datar. Kunci rumah ada di meja. Tapi kalau kalian keluar, pastikan matikan semua lampu. Redha ingin menjawab ketus, tapi Ari menahan. Terima kasih, Yul. Yuli menatap mereka sebentar. Ada sesuatu di balik pandangannya. Bukan dendam, bukan amarah, tapi ketegasan yang tak tergoyahkan. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan di belakangnya. Beberapa hari setelah kepergian Yuli, rumah mulai berubah. Air di kamar mandi mati. AC di kamar tamu rusak. Wi-Fi tak bisa digunakan. Redha mengeluh setiap hari, menyalahkan Ari yang tidak becus. Ari menghubungi tukang, tapi semua nomor yang biasa ia pakai dulu sudah tak aktif. Ia mencoba bertanya ke tetangga, namun para tetangga tampak tak ramah. Bahkan satpam kompleks pun seperti enggan membantu. Suatu malam,
Saat Ari hendak menyalakan televisi, layar hanya menampilkan tulisan, tidak ada layanan. Ia membuka lemari dokumen, mencari tagihan-tagihan rumah. Tapi yang ia temukan hanyalah surat-surat legal dengan nama yang tak asing. Bukan namanya, tapi nama Yuli. Semuanya. Sertifikat rumah. Kepemilikan kendaraan. Surat izin usaha. Bahkan surat pengalihan hak properti. Semuanya atas nama Yuli. Pelan-pelan Ari mulai menyadari, ada sesuatu yang besar telah berubah. Dan ia terlambat menyadarinya. Redha menangis malam itu. Kita tinggal di rumah yang bukan milik kita. Aku malu sama teman-temanku. Aku pikir ini rumah kamu, Mas. Ternyata istri pertamamu yang punya segalanya. Ari tidak menjawab. Ia hanya menatap ke langit-langit. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa ditelanjangi oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan. Dan rasa bersalah mulai menjalari dirinya pelan-pelan. Tapi Yuli belum selesai. Apa yang ia siapkan jauh lebih besar dari sekadar membuat mereka merasa tak nyaman. Ia ingin mereka tahu rasanya dikhianati. Ia ingin mereka mencicipi rasa dihancurkan. Dan itu semua baru saja dimulai. Yuli berdiri cukup lama di depan jendela besar kamar utama yang menghadap langsung ke taman belakang. Jemarinya memainkan ujung tirai gorden, memandang kosong ke arah air mancur kecil yang dibangun Ari beberapa tahun lalu dengan penuh semangat. Dulu mereka memilih desain taman itu bersama-sama, memadukan tanaman tropis dan elemen modern. Tapi sekarang semua tampak asing. Dingin. Tidak berjiwa. Suara langkah kaki dari luar kamar memecah lamunannya. Ia buru-buru duduk di kursi rias, pura-pura menyisir rambutnya. Tak lama, pintu kamar diketuk, lalu terbuka tanpa menunggu izin. Yul, aku tadi lihat mobil Ari di parkiran. Kamu tahu dia pulang sama siapa? Suara Lilis, adik Yuli, terdengar gusar. Yuli meletakkan sisir di meja rias, menoleh pelan. Iya, dia pulang. Sama perempuan itu. Lilis mengerutkan kening. Maksudmu, dia benar-benar bawa perempuan itu ke rumah ini? Ke rumah yang kamu bangun? Yuli mengangguk pelan. Bukan cuma ke rumah ini. Dia sudah suruh perempuan itu tinggal. Di kamar tamu atas. Lilis terdiam beberapa saat. Nafasnya berat. Yul, kamu nggak bisa terus diam. Kamu harus ambil sikap. Ini udah kelewatan. Dia hina kamu, bawa perempuan lain ke rumah kamu sendiri, dan kamu cuma diam. Yuli berdiri. Wajahnya tidak marah, tapi dingin dan tegas. Aku sudah ambil sikap, Liz. Tapi bukan dengan teriak-teriak atau marah-marah. Aku punya cara sendiri. Lilis menatap kakaknya dengan tatapan penuh tanya. Apa maksudmu? Aku sudah jual rumah ini. Diam-diam. 2 bulan lalu. Lilis melongo. Apa? Semua surat-surat atas namaku. Ari pikir dia bisa leluasa main belakang, menginjak harga diriku di tempat yang aku bangun dari keringatku sendiri. Tapi dia salah. Terus, sekarang gimana? Kapan mereka akan tahu? Yuli tersenyum tipis. Hari penyerahan rumah tinggal 2 minggu lagi. Aku sengaja biarkan dia betah dulu di sini. Biar perempuan itu pikir dia sudah berhasil ambil alih hidupku. Nanti, saat notaris datang dan bawa surat serah terima, semua akan selesai. Lilis mendekat dan menggenggam tangan Yuli. Kamu beneran tega? Tega, Liz? Mereka yang tega. Aku hanya memilih berhenti jadi korban. Lilis terdiam. Wajahnya berubah jadi kagum sekaligus ngeri. Ia tahu kakaknya bukan perempuan lemah. Tapi ia tidak pernah membayangkan Yuli akan sejauh ini dalam diam. Sementara itu di ruang tamu, suara tawa renyah terdengar. Suara yang tidak asing, tapi terasa menyakitkan. Yuli menuruni anak tangga perlahan. Langkahnya ringan, tapi mantap. Dari celah tangga, ia bisa melihat Ari duduk di sofa bersama perempuan itu. Seorang wanita muda dengan gaya berlebihan dan suara nyaring. Sayang, rumah ini luas banget ya. Nggak nyangka kamu punya rumah sebagus ini, ujar perempuan itu dengan mata berbinar-binar. Ari tertawa. Ya iyalah. Dulu waktu bangun rumah ini, aku pastikan semua serba terbaik. Lantai marmer, kitchen set dari Jerman, interior aku pakai konsultan mahal. Nggak rugi deh.
Yuli hanya tersenyum kecil dari balik dinding. Hatinya tidak lagi bergetar seperti dulu saat mendengar pengkhianatan suaminya. Sekarang hanya ada kekosongan yang mantap. Perempuan itu menyentuh pundak Ari dengan manja, lalu menyandarkan kepalanya di bahu lelaki itu. Pemandangan itu tidak membuat Yuli terpancing. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah pengingat bahwa semuanya sudah selesai. Beberapa hari berlalu dengan pola yang sama. Ari semakin terang-terangan. Perempuan itu, yang diketahui bernama Clara, mulai bertindak seolah-olah rumah itu miliknya. Ia memindahkan lukisan di ruang tamu, mengganti aroma pengharum ruangan, bahkan mengusulkan mengganti gorden kamar utama. Yuli membiarkan. Clara pun mulai membicarakan Yuli dengan nada meremehkan. Dia nggak bisa dandan. Kaku banget. Gaya pikirnya juga jadul. Pantes aja Ari bosan. Ari hanya tertawa dan sesekali mengangguk. Di meja makan, Yuli masih duduk tenang, menikmati sarapan tanpa komentar. Bahkan saat Clara menyentil tentang bagaimana perempuan zaman sekarang harus tahu cara mempertahankan suami, Yuli tidak bereaksi. Lilis suatu malam datang lagi. Ia membawa segelas coklat hangat ke kamar kakaknya. Yul, aku takut kamu nyesel. Kamu beneran siap lihat mereka nanti terusir? Yuli menerima gelas itu. Mereka bukan terusir. Mereka hanya kembali ke posisi yang seharusnya. Di luar hidupku. Kamu tahu Ari bisa ngamuk. Aku nggak takut. Di minggu terakhir sebelum penyerahan rumah, Yuli mulai berbenah. Bukan beres-beres untuk pindah, tapi menyortir barang-barang miliknya agar tidak tertukar. Ia menyimpan semua dokumen penting, perhiasan, foto keluarga, dan barang-barang warisan dari orang tuanya. Sisanya ia biarkan. Di tengah malam, saat semua sudah tidur, Yuli duduk di ruang kerja. Ia membaca ulang kontrak jual beli rumah. Nominal pembelian rumah itu sangat besar, cukup untuk membeli 3 rumah lagi di lokasi berbeda. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah keadilan. Dignity. Beberapa hari sebelum penyerahan, seorang pria parubaya berpakaian rapi datang ke rumah dengan mobil hitam dan kaca gelap. Yuli menyambutnya dengan ramah. Mereka berbicara di ruang tamu atas, tempat yang jarang dipakai oleh Ari dan Clara. Bu Yuli, sesuai perjanjian, kami akan datang hari Jumat minggu ini untuk serah terima resmi dan pengosongan rumah. Semua sesuai jadwal. Baik, Pak. Saya sudah siap. Pria itu melirik ke arah bawah. Mohon maaf, Bu. Apakah keluarga sudah diberitahu? Yuli tersenyum. Belum. Tapi nanti mereka akan tahu sendiri. Yuli berdiri di balik jendela besar kamar utamanya. Jendela yang dulu menjadi tempat favoritnya untuk melihat mentari pagi kini, hanya menjadi saksi diam dari pertarungan batinnya setiap malam. Tangannya memegang segelas teh hangat yang bahkan tak disentuh. Pandangannya kosong menatap pekarangan belakang yang dulu sering ia rawat bersama Ari. Kini pekarangan itu hanya ditumbuhi rumput liar yang dibiarkan tumbuh semaunya. Seolah menggambarkan betapa Ari telah melepaskan semua hal yang pernah mereka jaga bersama. Pagi itu, Yuli telah membuat keputusan besar. Hari ini akan menjadi hari di mana dia menyelesaikan semuanya. Bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak. Ia membuka laptop di meja riasnya dan memeriksa kembali dokumen yang semalam sudah disiapkan oleh notarisnya. Sertifikat rumah, surat penjualan, hingga transfer terakhir dari pembeli sudah lengkap. Rumah yang selama ini menjadi simbol dari perjuangan dan pengorbanannya, rumah yang dibangun bersama dengan peluh, sabar, dan cinta, kini resmi bukan milik mereka lagi. Tapi hanya miliknya. Dan akan ia lepaskan, sebelum Ari sempat menginjakan kaki kembali di rumah ini. Sambil memutar cincin pernikahannya yang masih tersemat di jari manis, Yuli mengingat kembali bagaimana semuanya berubah. Dulu Ari adalah pria yang lembut, penuh perhatian. Ia tidak akan pernah berani meninggikan suara, apalagi menyepelekan keberadaan Yuli. Tapi semuanya berubah sejak bisnis Ari mulai berkembang pesat. Sejak dia mulai sering keluar kota, bertemu orang-orang baru, dan mulai mencicipi kehidupan gemerlap yang jauh dari kesederhanaan rumah tangga mereka. Kehadiran perempuan lain bernama Livia dalam kehidupan Ari, mengubah segalanya. Ari bukan hanya berubah menjadi suami yang dingin, tapi juga menjadi pria asing yang tidak lagi menghargai istrinya sendiri. Ia bahkan dengan tanpa rasa malu sering menyebut-nyebut nama Livia di rumah ini, seolah Yuli hanyalah pembantu atau rekan bisnis biasa.
Pagi itu, Yuli menutup laptopnya dengan tenang. Ia melangkah ke ruang tamu, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Foto-foto keluarga yang dulu dipajang rapi di dinding sudah tidak ada. Semuanya sudah dikemasi. Tidak ada lagi jejak keluarga bahagia di rumah itu. Ia telah membersihkannya dari semua kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari asisten notaris. Ibu Yuli, proses penyerahan rumah telah selesai. Pihak pembeli akan datang melihat rumah hari ini pukul 3 sore. Kami mohon ibu meninggalkan kunci sesuai kesepakatan. Yuli membalas singkat. Terima kasih. Saya akan pastikan rumah kosong sebelum jam 3. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang. Yuli bersiap. Ia memanggil satu mobil taksi online, membawa koper besar dan satu tas jinjing kecil. Tak ada lagi yang ia tinggalkan di rumah itu, kecuali kenangan yang telah membusuk. Namun, saat Yuli keluar dari gerbang, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan rumah. Jantungnya berdetak lebih cepat saat pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluar Ari, bersama seorang wanita muda berwajah glamor dengan pakaian ketat dan riasan mencolok. Yuli terpaku. Ari berjalan dengan langkah santai, seolah ia baru pulang dari perjalanan liburan. Yul, aku pulang, katanya ringan, tanpa beban. Wanita di sampingnya menggandeng tangannya, tertawa kecil. Kamu bawa koper? Mau kemana? Jangan bilang kamu mau nginep di rumah mamamu. Aku pikir kamu udah biasa tinggal di sini sendirian, kan? Ari menyeringai, menatap istrinya dari atas ke bawah, lalu membuka pintu pagar sendiri. Yuli hanya berdiri diam. Matanya mengamati Ari dan Livia yang kini berjalan masuk, menginjak halaman rumah yang sudah bukan milik mereka lagi. Ini siapa? Ari? Tanya Yuli pelan. Oh, ini Livia. Kamu pasti udah dengar namanya. Dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku sudah putuskan. Aku capek hidup dengan kamu yang dingin dan datar. Aku butuh seseorang yang bisa hidup bareng aku dengan gaya hidup yang aku inginkan. Livia tersenyum miring. Hai, Mbak Yuli. Jangan khawatir. Aku bisa bantu rawat rumah ini juga. Kok? Aku suka dekorasi rumah. Yuli menghela napas, menahan emosi yang menari liar di dada. Dengan tenang, ia berkata, silakan masuk. Nikmati rumahnya. Ari melangkah masuk lebih dulu, disusul Livia. Namun baru beberapa langkah di dalam rumah, mereka mendapati bahwa rumah itu tampak kosong. Tidak ada perabot, tidak ada hiasan. Lantai bersih, tapi sunyi. Semua dinding terlihat polos, dan hanya gema suara mereka yang terdengar memantul. Apa-apaan ini? Ari menoleh ke belakang, bingung. Kemana semua barang? Yuli membuka ponselnya, menunjukkan surat penjualan rumah yang sudah digital dan sah secara hukum. Ari, katanya pelan. Rumah ini sudah bukan milik kita. Aku sudah jual semuanya. Sertifikat atas nama aku, dan aku sudah menandatangani penjualannya 2 hari lalu. Wajah Ari berubah drastis. Apa? Aku sudah lama tahu kamu selingkuh. Tapi aku diam. Aku menunggu sampai kamu benar-benar melangkah terlalu jauh. Dan sekarang, kamu sudah bawa perempuan itu masuk rumah ini, rumah yang dulu kamu bangun bersamaku, tapi sekarang kamu nodai dengan pengkhianatanmu. Livia melangkah ke depan, menatap Yuli sinis. Kamu pikir kamu bisa singkirkan kami begitu saja? Ari lebih milih aku, bukan kamu. Yuli menatap Livia dalam-dalam. Dan kalian sekarang bahkan tidak punya rumah untuk tidur malam ini. Ari mencengkram rambutnya. Kamu nggak bisa gini, Yuli. Aku butuh tempat tinggal. Bisnis aku lagi goyang. Uangku dibekukan karena laporan audit. Yuli tersenyum tipis. Dan kamu pikir aku nggak tahu itu? Kamu pikir aku cuma ibu rumah tangga bodoh yang nggak ngerti apa-apa? Aku ikut urus keuangan kita. Aku tahu semua. Dan aku juga tahu kamu mulai manipulasi laporan pajak sejak tahun lalu. Kamu bukan cuma suami yang selingkuh, tapi juga pebisnis yang rakus. Livia mulai panik. Ari, kamu bilang rumah ini milikmu. Yuli berjalan perlahan ke gerbang, membuka pintu pagar, lalu menoleh. Pihak pembeli akan datang jam 3 sore. Kalau kamu masih di sini, mereka akan minta kamu angkat kaki secara paksa. Yuli masuk ke dalam taksi. Pintu ditutup.
Ari berteriak memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah. Dari kaca belakang, Yuli melihat Ari dan Livia berdiri terpaku di halaman, bingung dan terkejut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yuli tersenyum. Yuli berdiri lama di depan kaca, matanya menatap bayangannya sendiri dengan tatapan dingin. Tubuhnya tampak tenang, tetapi dadanya bergemuruh hebat. Kunci rumah sudah tidak ada padanya. Surat-surat pun sudah beralih nama. Dan tak ada satupun orang, bahkan Ari, yang tahu bahwa rumah itu bukan lagi miliknya. Pagi itu, ia menyiram tanaman seperti biasa. Tetangga menyapa, dan ia membalas dengan senyum ramah. Wajahnya tetap seperti dulu, anggun, teduh, seolah tak ada beban apapun. Padahal, di balik senyum itu, hatinya telah membatu. Ari pulang dengan mobil barunya. Turun dengan wajah cerah, menggandeng perempuan muda dengan pakaian serba ketat dan parfum menyengat. Perempuan itu mengedarkan pandangan ke halaman rumah, lalu berbisik pada Ari dengan senyum sombong. Yuli hanya berdiri di teras, memperhatikan mereka tanpa kata. Tatapannya tak lagi berkaca-kaca. Kali ini ia benar-benar datar. Kita tinggal di sini, ya? Bagus juga. Suara perempuan itu melengking. Tapi nanti ganti cat, ya? Aku gak suka warna krem kayak gini. Ari tertawa kecil. Bisa. Kita bisa renovasi nanti. Mereka berjalan masuk. Yuli tidak menyambut, tidak juga menahan. Ia hanya membiarkan mereka melangkah ke dalam rumah. Duduk di sofa ruang tamu yang selama ini ia rawat, ia bersihkan, ia jaga dengan sepenuh hati. Aku butuh ruang untuk make-up. Di kamar utama ada meja rias. Suara perempuan itu kembali terdengar dari dalam. Yuli menutup pagar dan berjalan ke dalam. Ia mengambil tas, ponsel, dan dompetnya. Ia tak membawa banyak. Hanya satu koper kecil yang sudah ia siapkan sejak seminggu lalu. Ia berjalan pelan ke arah kamar tamu, menarik koper itu, lalu kembali ke ruang tengah. Ari sedang duduk di sofa, melonggarkan dasinya sambil tertawa-tawa dengan perempuan itu. Mereka tidak sadar ketika Yuli lewat. Tidak peduli. Tidak menganggapnya ada. Ia seperti hanya bayangan di antara dua manusia yang sudah tenggelam dalam kepuasan nafsu sesaat. Aku mau keluar sebentar, kata Yuli pelan. Ari hanya melirik sebentar. Oh, ya udah. Hati-hati. Tak ada pertanyaan kemana. Tak ada perhatian. Tak ada kepedulian. Seolah Yuli tak lebih dari pengasuh rumah yang tak lagi dibutuhkan. Yuli keluar. Ia tidak menoleh. Mobil taksi sudah menunggunya di ujung jalan. Ia masuk ke dalam, memberikan alamat apartemen barunya. Sebuah tempat kecil, tenang, dan bersih. Tempat yang cukup untuk dirinya sendiri, dan kemerdekaannya. Sore harinya, saat sinar matahari mulai melemah, suara ketukan keras menggema di rumah itu. Ari dan perempuan itu bergegas membuka pintu. Tuan Ari, kata seorang pria berbadan besar dengan pakaian formal. Iya. Ini surat resmi dari kantor properti. Mohon segera kosongkan rumah ini dalam 24 jam. Ari melotot. Apa maksudnya? Rumah ini sudah dijual 3 minggu lalu. Sekarang milik Bapak Ramdan. Silakan hubungi pengacara Anda kalau ada masalah. Perempuan di samping Ari memekik. Kamu bercanda. Ini rumahmu kan? Katanya rumah istrimu? Ari berusaha tertawa, tapi keringat mulai membasahi pelipisnya. Ada kesalahan, mungkin. Ini rumah istri saya, mantan istri saya. Petugas itu tak peduli. Ia menyerahkan dokumen, lalu pergi. Ari membanting pintu. Ia menghubungi Yuli dengan tangan gemetar. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Apa ini? Jerit perempuan itu. Kita mau tinggal di mana? Ari duduk di lantai. Matanya menatap kosong ke depan. Ia menelusuri dokumen yang diberikan tadi. Semua surat tanah, bangunan, dan hak milik sudah atas nama orang lain. Ia tak tahu, Yuli sudah menyiapkan segalanya sejak lama. Ia tahu celah hukum, tahu strategi, tahu bagaimana mengubah semua aset menjadi miliknya secara sah. Ia hanya tinggal menunggu waktu Ari membuat kesalahan fatal, dan itu sudah terjadi. Pukul 10 malam, Satpam kompleks datang. Maaf Pak, rumah ini tidak boleh lagi dihuni mulai malam ini.
Perintah dari pemilik baru. Ari hanya bisa berdiri terpaku. Perempuan di sampingnya sudah mengemas barang-barang seadanya, marah, cemas, panik. Kita tinggal di hotel aja dulu, jeritnya. Ari mengangguk pelan. Tapi hatinya seperti runtuh. Harga diri, nama baik, dan rumah mewah yang selama ini ia banggakan, semuanya lenyap dalam satu hari. Dalam satu kejutan yang tak pernah ia duga. Dalam satu langkah cerdas dari perempuan yang ia abaikan. Dan di tempat lain, Yuli sedang duduk tenang di balkon apartemen kecilnya. Ia menyesap teh hangat, memandangi bintang yang tersembunyi di balik langit kota. Ia tidak menangis, tidak juga tertawa. Ia hanya tenang dan bebas. Yuli membuka lembar akta jual beli rumah untuk kesekian kalinya. Tanda tangannya, materai yang sudah dibubuhkan, dan nama Ari yang tidak tercantum satupun di dokumen itu, membuat dadanya lega. Ia mengelus permukaan kertas itu seolah sedang menyentuh kemenangan. Tak ada satupun aset yang atas nama Ari. Rumah itu atas nama Yuli sendiri. Sejak awal, ia membeli dengan uang yang diberikan orang tuanya sebelum wafat. Warisan terakhir yang ia jaga selama bertahun-tahun. Ia menatap layar ponsel, melihat ulang rekaman CCTV yang ia simpan sejak 2 minggu lalu. Saat Ari membawa perempuan muda bertubuh langsing dan berdandan menor ke dalam rumah mereka. Tepatnya, rumah Yuli. Perempuan itu tidak canggung. Masuk seperti pemilik rumah, duduk di sofa mahal, membuka kulkas, bahkan tidur di kamar utama mereka. Hanya butuh 1 malam bagi Ari untuk memutuskan membawa perempuan itu masuk rumah. Dan sejak saat itu Ari tak pulang ke tempat lain. Yuli tidak mengatakan apapun. Ia tetap bersikap biasa. Bahkan sempat membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Sempat melihat bagaimana perempuan itu mencibirkan bibirnya ketika melihat Yuli menuangkan kopi. "Kamu masih di sini?" Begitu suara yang keluar dari mulut pelakor itu dengan enteng, disambut tawa kecil Ari. Namun Yuli membalas dengan senyum yang bahkan lebih hangat. Ia tak ingin perang mulut. Ia ingin kehancuran yang manis dan tak terduga. Sore itu, Yuli sengaja pulang lebih awal. Ia baru saja selesai menemui notaris dan pembeli rumah mereka. Rumah itu sah dijual. Dan dana sudah cair ke rekening atas nama Yuli. Dalam 2 minggu ke depan, rumah itu harus kosong. Perjanjian itu sudah dikunci dalam akta, dan Ari tak pernah tahu. Ia tidak tahu bahwa rumah yang sekarang mereka tinggali bukan lagi milik mereka. Begitu masuk rumah, Yuli melihat sepatu hak tinggi milik perempuan itu tergeletak sembarangan di ruang tamu. Aromanya menyengat dari parfum murahan yang menusuk hidung. Ia melangkah melewati ruang tengah dan melihat Ari sedang bersandar di sofa sambil memainkan ponsel. Sementara perempuan itu, yang Yuli kini tahu bernama Desi, sedang duduk manja dengan kaki dilipat di atas karpet. "Oh, kamu udah pulang," ucap Ari tanpa menoleh. "Kita habis dari mall tadi. Desi beli tas baru, kamu nggak keberatan, kan?" Yuli tersenyum kecil. "Tentu tidak," katanya datar. Desi menatap Yuli, ekspresinya sinis. "Mumpung masih di rumah ini, aku pengen nikmatin semua. Sebentar lagi kan?" Yuli menatap tajam. "Sebentar lagi kenapa?" Suaranya tenang, tapi ada nada menusuk. Desi tersenyum miring. "Ya, kamu juga tahu kan, sebentar lagi semuanya bakal ganti. Rumah ini, statusmu, suami kamu." Ari tertawa pendek. "Jangan kasar, sayang," katanya ke Desi, lalu melirik ke Yuli. "Yul, aku pengen ngomong baik-baik. Kita cerai aja, ya." "Udah nggak cocok juga. Aku sayang Desi." Yuli duduk di kursi makan, meletakkan tasnya perlahan. Ia menatap mereka berdua dalam-dalam, tapi tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya tenang, seperti mata air di dasar jurang. "Kalian sudah tinggal di rumah ini selama 2 minggu. Yuli memulai. "Dan kita akan tinggal selamanya," Desi menyahut cepat. Yuli tersenyum. "Rumah ini bukan lagi milik kita." Ari mengerutkan dahi. "Maksud kamu?" Yuli membuka ponsel, menunjukkan file digital akta jual beli. "Aku sudah jual rumah ini 2 minggu lalu. Hari ini aku baru terima pelunasan dari pembeli. Rumah ini sudah bukan milik kita, Ari. Dalam 2 minggu lagi, kita harus keluar." Ari berdiri. "Apa maksudmu jual rumah tanpa ngomong dulu?" "Itu rumah kita, Yuli." "Bukan.
Ini rumahku. Atas namaku. Uang orang tuaku. Dan kamu tahu itu. Desi ikut berdiri. Kamu gila. Kita tinggal di sini. Aku nggak mau ngungsi. Yuli mendekati mereka, lalu menatap langsung ke wajah Ari. Kamu bawa perempuan lain ke rumahku, tidur di tempat tidurku, dan sekarang kamu teriak karena aku jual rumahku sendiri. Ari terpaku. Yuli menoleh ke Desi. Dan kamu, yang datang ke rumah orang lain dengan pongah dan seenaknya, sekarang harus siap angkat kaki. Aku nggak usir kalian. Aku hanya kasih tahu, 2 minggu lagi, kalian harus keluar karena rumah ini bukan milik siapa-siapa lagi. Sudah dijual. Ari mulai kehilangan kontrol. Kamu nggak boleh sekejam ini. Kita kan suami istri. Yuli mengangkat alis. Dan kamu masih ingat itu setelah membawa perempuan lain ke rumah ini? Setelah menghina aku setiap hari? Desi membuang muka. Kamu licik. Yuli mengangguk pelan. Dan kamu bodoh. Ia lalu berjalan ke kamarnya, mengunci pintu, lalu tertawa perlahan di balik tembok. Tertawa yang tidak gila, tapi tertawa karena akhirnya ia menang. Bukan karena membalas dendam, tapi karena dia tahu cara menghadapi pengkhianatan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan diam dan rencana yang matang. 2 minggu bukan waktu yang lama. Dan dalam 2 minggu ke depan, mereka akan belajar hidup tanpa apapun. Dan itu baru permulaan. Hujan turun sejak sore. Rintiknya menampar-nampar kaca jendela ruang tamu apartemenku yang baru. Tempatku sekarang tak semewah rumahku yang dulu, tapi cukup hangat dan damai. Aku duduk di sofa biru dengan secangkir teh hangat dan bantal empuk di pangkuanku. Di luar sana, kota berjalan seperti biasa. Lampu-lampu mobil membentuk garis panjang di jalan, dan pejalan kaki berlarian mencari tempat berteduh. Tapi yang paling menyentuh malam itu bukan hujan, melainkan kabar yang baru saja masuk lewat ponselku. Ari dan perempuan itu sudah terusir dari rumah, kata Nina dalam pesan suaranya. Aku menutup mata perlahan. Bukan karena lega, bukan juga karena puas. Tapi lebih karena napas panjang yang akhirnya bisa kuhembuskan setelah semua penantian panjang ini. Apa yang kulakukan memang tidak akan dipahami semua orang. Tapi aku tidak melakukan semuanya karena benci. Aku melakukan ini karena aku ingin menghentikan semuanya. Loh, penghinaan. Dan terutama, pengkhianatan. Setelah surat penjualan rumah disahkan dan proses serah terima properti selesai, aku memang tak langsung memberitahu Ari. Aku masih menunggu. Menunggu dia datang dan merasakan semuanya sendiri. Dan malam kemarin, ternyata itu terjadi. Dia pulang, membawa perempuan itu dengan wajah penuh kemenangan. Yuli udah nggak akan kembali ke sini. Sekarang ini rumah kita. Begitu katanya, menurut Nina, yang sempat melihat semuanya. Tapi detik mereka membuka pintu dan mendapati semua perabotan rumah sudah tak ada. Hanya ruangan kosong berdebu, lampu dipadamkan, listrik dan air dimatikan, dan surat pengosongan rumah tertempel di pintu kulkas. Barulah aku yakin, mereka mulai merasakan yang dulu aku rasakan. Lucunya, Ari mencoba menghubungiku malam itu. Berkali-kali. Tapi aku tak mengangkat. Aku hanya membaca semua pesan-pesannya, satu demi satu. Yuli, kamu di mana? Kenapa rumah kosong? Kamu jual rumah itu? Gila kamu ya. Ini rumah kita. Aku punya hak. Kita bicara. Sekarang. Aku membaca sambil tersenyum kecil. Hak? Bicara? Bukankah semua waktu bicara dulu sudah ia buang? Bukankah ia memilih pergi tanpa menyelesaikan? Aku dulu juga ingin bicara. Tapi aku tidak punya kesempatan. Dia terlalu sibuk merayakan hidup barunya bersama wanita itu. Kusandarkan kepala di sisi sofa. Mataku menatap langit-langit. Aku ingat, 7 tahun lalu kami menandatangani dokumen kredit rumah itu dengan penuh harapan. Tapi seiring waktu, semua harapan berubah menjadi tekanan, lalu jadi beban. Rumah yang dulu jadi tempat pulang, malah berubah jadi ruang penghakiman. Setiap hari aku dituduh, dikritik, diabaikan, dicaci. Dan sekarang, aku sudah tidak lagi tinggal di sana. Aku sudah pergi. Tapi bukan dengan menangis, bukan dengan tangan kosong. Ponselku kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Kamu puas ya?
Udah bikin kita kayak gini. Aku tak membalas. Aku tahu setelah ini mereka akan mulai menyalahkan siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Padahal saat seseorang dikhianati, dan dia bangkit dalam diam, itu bukan karena dia jahat. Itu karena dia terlalu lama disakiti. Keesokan paginya, Nina mengirim foto. Ari dan perempuan itu berdiri di depan rumah dengan koper dan tas plastik besar. Wajah mereka kusut, mata merah, dan hujan malam itu membuat semua tampak lebih menyedihkan. Tak ada tumpangan, tak ada tempat yang bisa mereka masuki. Rumah sudah berpindah tangan. Pemilik barunya tak memberikan kelonggaran. Katanya mau balik ke rumah orang tuanya, tapi ditolak, kata Nina. Aku meneguk tehku perlahan. Sekali lagi, bukan karena puas, tapi karena aku ingin menenangkan diriku. Dulu, aku pernah meminta agar Ari memilihku, menyayangiku, menghormatiku sebagai istri. Tapi dia tak memilih itu. Dia memilih mengejar perempuan muda dan dunia barunya. Maka, biarlah sekarang dunia yang memberinya jawaban. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Aku membuka lemari kecil di sebelah tempat tidur, dan menarik map biru yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya ada beberapa salinan dokumen penting, termasuk satu berkas yang sejak dulu belum pernah kubuka lagi. Akta pernikahan. Masih terlipat rapi. Aku memandangnya sebentar, lalu mengembalikannya ke dalam map. Bukan waktunya membuka luka lama. Sekarang waktunya menentukan langkah berikutnya. Ari akan mencoba mencariku. Aku tahu itu. Tapi apakah aku akan menemuinya? Entahlah. Yang jelas, aku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Kupandangi sekali lagi foto Ari dan perempuan itu yang berdiri di pinggir jalan, basah kuyup dan tak tahu harus kemana. Dunia benar-benar berputar. Dan kadang, karma tidak datang dengan petir. Tapi datang diam-diam, dalam bentuk seseorang yang tidak mereka sangka akan mampu bangkit. Aku. Yuli. Ari mencoba mengetuk pintu rumah mewah itu. Sudah 10 menit, tak ada yang membukakan. Ia melihat sekeliling. Mobil-mobil mewah yang biasa berjajar di halaman depan sudah tak ada. Plakat nama keluarga mereka di dinding pun telah dilepas. Ia mencoba menekan bel sekali lagi, namun suara bel pun tak terdengar. Tiara, istri barunya, berdiri gelisah di belakangnya. Mas, kamu yakin ini rumahmu? Ari mengangguk, meski hatinya diliputi keraguan. Ini rumahku. Aku tinggal di sini bertahun-tahun. Tapi tak ada lagi tanda-tanda bahwa rumah itu milik mereka. Tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, bahkan lampu-lampu taman yang dulu menyala setiap sore kini mati. Tiba-tiba seorang pria tua berjas rapi muncul dari arah pagar samping. Ia menatap Ari dan Tiara dengan tatapan dingin. Bisa saya bantu? Tanyanya. Ari menjawab, saya pemilik rumah ini. Kenapa rumah saya terlihat kosong? Pria tua itu menghela napas pelan. Rumah ini sudah berpindah tangan. Kami baru saja menyelesaikan proses renovasi kecil. Rumah ini sudah dibeli oleh Ibu Yuli 2 bulan lalu. Jika Anda bukan tamu, saya minta Anda pergi. Tiara tersentak. Apa maksudnya? Rumah ini milik suami saya. Kami baru pulang dari bulan madu. Ari terdiam. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia terlalu percaya diri bahwa rumah, perusahaan, aset, semuanya masih atas namanya. Tapi ia lupa. Selama ini Yuli yang memegang semua administrasi, semua sertifikat, semua kekuasaan. Tiara menarik lengan bajunya. Mas, jangan-jangan dia. Ari mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Yuli. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Masih tidak dijawab. Sementara itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar Yuli, mengenakan setelan hitam sederhana tapi elegan. Ia turun dengan langkah pasti, wajahnya tenang. Masih ingat jalan pulang rupanya. Katanya datar. Ari berjalan cepat mendekatinya. Yuli, ini rumah kita. Kamu nggak bisa begitu aja usir aku dari sini. Yuli menatapnya dalam. Rumah siapa? Sertifikat siapa? Uang siapa yang beli rumah ini? Dulu kamu bilang kamu hanya perlu fokus mengembangkan bisnis. Urusan rumah tangga dan administrasi biar aku yang urus. Sekarang kamu lupa? Tiara mencoba ikut bicara. Kami suami istri yang sah sekarang.
Kami hanya ingin tinggal di rumah ini sebentar. Yuli menatap tajam ke arah Tiara. Kamu perempuan yang ikut menikmati hasil dari pengkhianatan. Kamu pikir aku akan biarkan kalian tinggal di rumah yang kubangun dari keringat dan air mata? Rumah ini sudah bukan milik Ari lagi. Bahkan, perusahaan yang dia banggakan itu sudah bukan miliknya. Ari menatap Yuli tak percaya. Apa maksudmu? Yuli mengeluarkan map dari tas tangannya dan melemparkannya ke lantai. Di dalam itu ada akta jual beli rumah, surat pindah tangan saham, dan pengalihan aset. Semua atas namaku. Semua sudah sah, Mas. Dan kamu hanya tinggal nama di perusahaan itu. Bahkan gajimu 3 bulan terakhir pun masih dari belas kasihku. Ari menunduk, tubuhnya gemetar. Dunia seperti runtuh. Ia mencoba membuka map itu, dan benar saja, semua surat legalitas itu tertulis atas nama Yuli. Tiara mundur perlahan. Jadi, selama ini semua uang, semua yang Mas Ari pamerkan itu dari kamu. Yuli menoleh singkat. Benar. Dan sekarang, aku minta kalian pergi. Aku tak mau rumah ini ternoda lebih lama lagi. Ari ingin marah, tapi tak bisa. Ia tak punya kekuatan untuk melawan fakta. Ia kalah. Ia sudah terlalu lama menyia-nyiakan Yuli. Satu demi satu, mobil-mobil milik perusahaan yang dulunya diklaim Ari, ditarik dari garasi rumah baru mereka yang sempat disewa oleh Tiara. Tabungan Ari diblokir. Semua kartu kreditnya ditolak. Dalam hitungan hari, semua fasilitas yang selama ini dinikmatinya lenyap. Tiara, yang sebelumnya selalu tampil glamor, kini harus menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Ari tak punya uang bahkan untuk membayar ojek. Sementara Yuli duduk tenang di balkon rumah lamanya, menyeruput kopi, memandangi langit yang mulai gelap. Ia tak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Ia tidak membalas, hanya mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini belum akhir dari segalanya. Tapi untuk sekarang, diamnya sudah cukup untuk membuat mereka runtuh.